Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 229. Bab 1211 Yi Chen. Ada sebuah persegi yang dibangun dari granit halus di luar menara pil. Biasanya lalu lintas manusia tidak berhenti di sini saja. Tempat ini juga merupakan tempat di kota pil suci di mana banyak orang berkumpul. Namun, pada saat ini, arus manusia yang seharusnya terus bergerak, telah berkumpul menjadi kerumunan besar. Ada area kosong di tengah-tengah orang-orang ini. Hampir 100 sosok berdiri tegak di tanah kosong ini. Aura dingin yang samar-samar menyebar dari mereka menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa ini bukanlah orang biasa. Jelas sekali bahwa mereka penuh dengan niat buruk dari cara mereka datang dengan cara yang begitu menonjol. Mereka terlihat seperti orang-orang dari sekte Xuan yang mendalam. Mungkinkah tetua berpakaian abu-abu yang memimpin mereka menjadi kepala sekte Xuan yang mendalam, Chen Tiannan? Tidak disangka iblis tua ini akan datang secara pribadi. Apa yang mereka rencanakan? Dikabarkan bahwa mereka sepertinya mengejar Xiao Yan. Rumor mengatakan bahwa kepala junior dari sekte Xuan yang mendalam telah dibunuh oleh Xiao Yan di alam pil. Iblis tua ini seharusnya ada di sini untuk membalas dendam. Tidak heran mereka dipenuhi dengan begitu banyak niat membunuh. Sepertinya masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Ekspresi mata tetua berpakaian abu-abu di tempat ketua kelompok berubah dingin setelah mendengar banyak percakapan pribadi di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang pekat saat menyapu kerumunan. Orang-orang yang disapu matanya merasakan hati mereka menjadi dingin. Mereka buru-buru menutup mulut mereka. Sekte Xuan yang mendalam bukanlah orang baik. Bukan hal yang aneh bagi mereka untuk menghunus pedang saat pertama kali muncul tanda ketidaksepakatan. Selain itu, mereka membalas dendam atas pelanggaran apapun. Siapapun yang menyinggung mereka pasti akan mengalami nasib yang sangat menyedihkan. Ketua Chen, ini adalah menara pil. Apa yang kamu rencanakan dengan memimpin begitu banyak orang dengan niat membunuh yang begitu besar? Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari menara pil sementara semua orang terhalang oleh ekspresi Chen Tiannan. Segera, seorang tokoh tua memimpin banyak ahli dari menara pil dan dengan cepat keluar. Setelah itu, mereka berdiri mengelilingi alun-alun. Semua orang melihat dan menemukan bahwa itu adalah tetua pertama menara pil, Qiu Ling. Tetua Qiu Ling, Anda tidak perlu menggunakan menara pil untuk menekan saya yang lama. Orang lain mungkin takut akan hal ini, tapi bukan diriku yang dulu. Mata Chen Tiannan sedingin es saat menatap Qiu Ling. Dia berkata, putraku meninggal di tangan Xiao Yan. Hari ini, diriku yang dulu akan meninggalkan kata-kata yang kejam. Saya di sini untuk mencari dia untuk menemani putra saya dalam kematian. Qiu Ling tidak mengerutkan kening. Dia menjawab dengan suara yang dalam. Sudah lama kukatakan bahwa kamu boleh pergi dan mencari bajingan tua Mugu dari aula jiwa tentang masalah ini. Bajingan tua Mugu itu mungkin punya tanggung jawab, tapi Xiao Yan juga salah satu pembunuhnya. Serahkan dia pada diriku yang lama dan aku yang lama akan segera pergi. Chen Tiannan dengan dingin menuntut. Kamu memperlakukan menara pil sebagai apa? Haruskah kami menyerahkannya hanya karena Anda berkata demikian? Anda, Chen Tiannan, masih belum memiliki gengsi seperti itu? Qiu Ling berteriak dengan marah saat melihat lelaki tua ini begitu keras kepala. Tetua Qiu Ling benar-benar bertindak dengan cara yang hebat. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, sekte mendalam Xuan juga dianggap sebagai salah satu dari 3 sekte yang lebih rendah dari sekte langit mendalam saya. Jika kita bahkan tidak bisa membalas dendam pada putra seorang kepala suku, siapa yang akan mempercaya sekte langit mendalam kita di masa depan? Sesosok perlahan keluar dari belakang Chen Tiannan dan tertawa kecil setelah kata-kata Qiu Ling terdengar. Siapa kamu? Mata Qiu Ling menyipit saat dia menatap sosok yang melangkah maju. Orang itu terlihat sangat muda. Dia tinggi dengan wajah yang sangat tampan yang terlihat seperti seorang wanita. Namun, ada kekerasan tersembunyi di antara kedua alisnya. Hal ini menyebabkan penampilannya yang luar biasa menjadi gelap. Sekte mendalam langit, Yi Chen. Pria tampan itu tersenyum tipis. Sikapnya luar biasa. Namun, ketika nama sederhana ini terdengar, semua orang merasakan niat membunuh yang kejam dan menakutkan. Sekte mendalam langit, Yi Chen. Qiu Ling kaget saat mendengar nama Yi Chen.
Dia sepertinya segera mengingat sesuatu dan mulai mengerutkan kening. Yi Chen? Mungkinkah Yi Chen yang dikenal sebagai iblis Yi di sekte langit yang mendalam? Penonton pun heboh karena nama pria tampan tersebut. Tatapan yang memandang pria ini menunjukkan rasa takut. Sikapnya seolah-olah Yi Chen ini adalah binatang buas dari zaman prasejarah. Nama iblis Yi cukup terkenal di dataran tengah. Terlebih lagi, nama ini adalah nama ganas yang terakumulasi dari pembunuhan berdarah yang tak terhitung jumlahnya. Di dalam wilayah yang dikuasai oleh sekte langit yang mendalam, nama ganas iblis Yi sudah cukup membuat seseorang kehilangan keberanian hanya dengan mendengar namanya. Dibandingkan dengan nama yang ganas ini, reputasi Xiao Yan jauh lebih rendah daripada orang di dataran tengah ini jika Xiao Yan tidak mendapatkan tempat juara dalam pertemuan pil. Yi Chen ini dikenal sebagai murid paling menonjol dari sekte langit yang mendalam dalam 1 abad. Tentu saja, dengan posisinya saat ini dalam sekte langit yang mendalam, bahkan beberapa tetua pun harus bersikap hormat ketika menghadapinya. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan dan taktik kejam orang ini, dia pasti akan menjadi kepala sekte langit yang mendalam berikutnya. Meskipun ada beberapa pesaing lain di sekte tersebut, tidak ada yang pernah membayangkan bahwa orang lain benar-benar dapat bersaing dengan orang ini, yang kekejamannya menyebabkan bahkan kepala sekte langit yang mendalam merasa hatinya menjadi dingin. Kekuatan Yi Chen juga sangat menakutkan jika dibandingkan dengan reputasinya yang kejam. Metode yang digunakan sekte langit yang mendalam memperlakukan murid-muridnya sangat berdarah dan kejam. Dikabarkan bahwa setiap generasi murid langsung harus memasuki tanah terlarang sekte tersebut setelah dilatih sampai tingkat tertentu. Di tempat itu, orang-orang yang biasanya bersaudara dengan guru yang sama harus saling membunuh. Melalui metode ini, orang yang akhirnya keluar dari tanah terlarang akan menjadi murid inti sejati sekte tersebut. Selain itu, metode Ki dari sekte langit yang mendalam sangat kejam dan sombong. Mereka bisa dengan paksa menelan Do Uki milik orang lain. Prasyaratnya adalah seseorang harus menelannya bersama dengan daging pihak lain. Mereka yang akhirnya keluar dari tanah terlarang pasti akan dipenuhi dengan bau darah karena Do Uki dan daging dari saudara-saudara yang berkultivasi, yang selamanya berada di dalam tanah terlarang, akan menjadi makanan pemenang terakhir. Yi Chen adalah satu-satunya orang yang keluar dari tanah terlarang sekte langit mendalam pada generasi ini. Ditambah lagi dengan pertempuran dan pembunuhan yang sering dilakukannya untuk sekte langit yang mendalam selama beberapa tahun ini, banyak ahli yang telah mati di tangannya. Terlebih lagi, kekuatannya dengan cepat melonjak selama pembunuhan ini. Pada saat ini, dia telah menjadi salah satu dari sedikit orang dalam sejarah sekte langit yang mendalam yang telah mencapai puncak kelas Do Uzong pada usia 30 tahun. Terlebih lagi, dia bahkan menunjukkan jejak mengerikan karena menginjakkan kaki di kelas Do Uzun. Jika seseorang menggambarkan aula jiwa sebagai sesuatu yang misterius dan tidak dapat diprediksi, sekte langit yang mendalam ini akan benar-benar berdarah dan kejam. Namun, dunia ini pada akhirnya adalah tempat di mana yang kuat memakan yang lemah. Ini diperbesar berkali-kali di sekte Xuan yang mendalam. Selain itu, ada tanda-tanda bahwa sekte mendalam Xuan semakin kuat, memperjelas bahwa metode seleksi kejam semacam ini memang merupakan cara alternatif untuk berlatih. Tentu saja, metode Ki dari sekte langit yang mendalam yang mampu menelan daging orang lain untuk memperkuat kekuatan seseorang mungkin berlebihan, namun hal ini disertai dengan gejala sisa yang cukup hebat. Setiap orang yang telah mempraktikkan metode Ki ini sampai puncaknya pada akhirnya akan mati secara menyedihkan karena serangan balasan. Oleh karena itu, item ini seperti katalis yang menguras kekuatan hidup seseorang untuk mendapatkan kekuatan yang besar. Meski hanya sementara, setidaknya seseorang akan bersinar terang sekali. Mungkin ini adalah pemikiran di hati para pemimpin sekte langit yang mendalam sebelumnya. Tetua Qiuling, jika seseorang benar-benar mengungkit masalah ini, itu bisa dianggap sebagai masalah keluarga Paman Chen. Dia pasti harus membalas dendam atas kematian putranya. Agak tidak pantas jika Menara Pil ikut campur. Senyuman di wajah tampan Yi Chen tidak berubah sedikit pun saat percakapan pribadi itu memicu kehidupan di sekitarnya. Matanya menatap Qiuling saat dia berbicara sambil tersenyum. Aku yang dulu mengatakan bahwa Xiao Yan bukanlah orang yang membunuh Chen Xian. Itu adalah Mugu tua. Anda mencari target yang salah. Qiuling menjawab dengan suara yang dalam. Jika Xiao Yan tidak melukai anak-anakku secara serius, mereka pasti akan lolos dari tangan kejam Mugu tua.
Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, masalah ini berhubungan dengan Xiao Yan. Hari ini, Sekte Xuan yang mendalam tidak akan membiarkan masalah ini berhenti jika tidak ada akuntabilitas. Mata Chen Tiannan sama kejamnya dengan ular saat dia berbicara dengan cara yang gelap dan dingin. Apakah kamu mengancam menara pilku? Wajah Qiuling merosot saat dia bertanya dengan dingin. Tetua Qiu. Menara pil dan aula jiwa telah menjadi musuh selama bertahun-tahun. Sekte Xuan mendalamku telah mempertahankan sikap netralnya. Jika ada beberapa masalah yang tidak terselesaikan dengan baik, Anda mungkin akan mendorong terbentuknya aliansi tersembunyi dengan pihak lain. Ini bukan hal yang baik untuk menara pil. Yi Chen menghela nafas pelan sambil mengancam. Bahkan ekspresi Qiuling kali ini sedikit berubah. Dia mungkin tidak peduli dengan kata-kata yang diucapkan orang lain, tapi Yi Chen ini pada dasarnya adalah kepala berikutnya dari Sekte Langit yang mendalam. Oleh karena itu, kata-katanya berbobot. Meskipun menara pil kuat, faksi besar seperti Sekte Langit yang mendalam juga sangat kuat. Akan ada masalah jika seseorang akhirnya menyinggung perasaan mereka. Saya menyarankan Anda untuk mengurangi kata-kata seperti itu. Terlebih lagi, dengan status Ketua Chen, kemungkinan besar dia akan terlihat sangat buruk jika kabar bahwa dia menyerang anggota generasi muda tersebar, bukan? Qiuling berbicara dengan suara yang dalam. Aku yang dulu tidak peduli dengan generasi muda atau masa kini, Chen Tiannan tertawa dingin. Namun, sebelum suara giginya yang terkatup mengatakan segalanya, Yi Chen di samping mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, "Karena Tetua Qiuling mengatakannya seperti ini, kami tidak akan memaksanya hari ini karena wajah menara pil." Chen Tiannan menjadi cemas saat mendengar ini. Namun, dia melihat senyuman tebal muncul di sudut mulut Yi Chen. Pada saat ini, suara Yi Chen tiba-tiba bergema di seluruh area sambil ditemani oleh Douki yang kuat. Kalau begitu, aku akan membangun panggung pertarungan di sini hari ini dan mengundang teman juara pertemuan pilku, Xiao Yan, untuk bertanding. Bolehkah saya tahu apakah juara pertemuan pil yang terkenal itu berani menerima tantangan saya? Ekspresi Qiuling berubah setelah mendengar jebakan ini. Reputasi buruk Yi Chen adalah sesuatu yang semua orang sadari. Jika Xiao Yan menerimanya, akan sulit memprediksi apakah dia bisa hidup. Orang ini sungguh taktik yang kejam. Qiuling diam-diam mengutuk di dalam hatinya. Dia baru saja akan berteriak ketika dia menemukan ruang di depannya tiba-tiba menjadi sedikit terdistorsi. Sosok kurus sebagian terlihat di depan banyak tatapan tertegun saat sosok itu perlahan muncul. Segera, Qiuling diam-diam meneriakkan, "Ini buruk," di dalam hatinya. Sosok itu perlahan muncul sementara tawa tenang menyapu alun-alun seperti angin sepoi-sepoi. Karena kamu bersikeras, Xiao Yan akan menghitamkan nama juara pertemuan pil jika aku mundur. Kalau begitu, tantangan ini, saya akan menerimanya. Bab 1212 bertarung. Wajah cantik Yi Chen tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat dia melihat sosok muda itu perlahan muncul di depan Qiuling. Dia dengan lembut tersenyum dan bertanya, "Apa itu Xiao Yan?" Xiao Yan tidak menjawab. Matanya tenang saat dia menatap pria tampan di depannya ini. Aroma darah yang kaya di tubuh Yi Chen menyebabkan alisnya sedikit berkedut. Orang ini jelas kejam. Berapa banyak darah yang harus dilumuri tangannya untuk mendapatkan bau yang begitu menyengat? Xiao Yan, jangan terpancing olehnya. Yi Chen ini bukan karakter yang ramah. Qiuling di belakang Xiao Yan perlahan memberitahunya. Partai-partai lain telah mengajukan tantangan. Apakah saya masih bisa menolak pertempuran? Xiao Yan tersenyum tipis sambil bertanya-tanya. Qiuling sejenak merasa bosan mendengarnya. Dia juga memahami bahwa tidak mungkin memediasi masalah ini. Meskipun Xiao Yan mungkin tampak lembut di permukaan, kebanggaan di hatinya cukup besar. Tidak apa-apa jika seseorang memperlakukannya dengan sopan. Namun jika ada yang menunjukkan sikap permusuhan yang mengejek, besar kemungkinan sikap yang diterima orang tersebut tidak akan baik. Lakukan yang terbaik, Xiao Yan. Tawa indah yang membuat tulang mati rasa tiba-tiba terdengar di belakang Qiuling. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat Cao Ying yang telah lama menghilang berdiri dengan indah di samping Qiuling. Tubuhnya yang besar, proporsional sempurna namun halus menyebabkan mata banyak pria menunjukkan jejak panas yang menyengat.
Daya pikat penyihir wanita ini benar-benar terlalu mengejutkan. Hehe, ada pertunjukan bagus hari ini. Pertarungan antara juara pertemuan pil dan iblis dari sekte langit yang mendalam. Ini bisa dianggap sebagai pertarungan tingkat atas yang sangat jarang terjadi antara anggota generasi muda. Aku ingin tahu siapa yang akan menang. Saya pikir Xiao Yan kemungkinan besar akan kalah. Yi Chen ini mungkin hanya berada di puncak kelas Douzong, namun saya pernah mendengar bahwa orang ini telah berhasil melarikan diri dari beberapa ahli Douzun beberapa kali. Tampaknya mustahil baginya untuk melakukan hal itu jika dia tidak memiliki kemampuan yang asli. Itu benar, Xiao Yan berspesialisasi dalam penyempurnaan pil dan bukan dalam pertarungan Douqi semacam ini. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yan bisa tinggal di wilayah bintang selama lebih dari setengah tahun. Siapa yang berani mengatakan bahwa dia tidak punya kartu truf? Melihat dua anak muda yang sama-sama berprestasi di alun-alun, kerumunan di sekitarnya segera memicu gelombang percakapan pribadi. Jelas sekali, mereka mengantisipasi pertempuran besar ini. Senyum tebal muncul di wajah tampan Yi Chen di hadapan suara yang keluar. Lidah merah cerah yang luar biasa dengan lembut menjilat bibirnya. Sekilas ia tampak seperti binatang buas yang hendak memangsa sehingga menyebabkan pori-pori seseorang terbuka. Paman Chen, aku akan mewakilimu dalam pertarungan. Ini baik-baik saja, bukan? Yi Chen menoleh, menatap Chen Tiannan di sampingnya, dan tersenyum ketika dia bertanya. Selama kamu bisa membunuh bocah ini, Sekte Xuan yang mendalam pasti akan berdiri di sisimu selama pemilihan kepala di masa depan. Ekspresi kejam melintas di mata Chen Tiannan saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan padat. Senyuman di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya saat mendengar janji Chen Tian. Dia dengan lembut tertawa. Saya akan melakukan apa yang Anda inginkan. Selain itu, saya juga sangat tertarik dengan sosok juara pertemuan pil ini. Yi Chen dengan lembut melangkah maju di depan mata semua orang setelah kata-katanya terdengar. Setelah itu, dia berjalan menuju tengah alun-alun. Matanya mengandung cahaya berdarah saat mereka menatap Xiao Yan sambil berkata. Anggota tubuh seseorang tidak memiliki mata selama pertempuran. Datanglah jika Anda siap secara mental. Tentu saja, Anda dapat mencari alasan dan bersembunyi di bawah perlindungan menara pil. Jika ini masalahnya, saya mungkin tidak dapat melakukan apapun untuk Anda hari ini. Xiao Yan tersenyum setelah mendengar kata-kata Yi Chen. Dia berkata, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang memprovokasi. Karena saya telah mengungkapkan diri saya, tentu saja saya tidak akan mundur. Bagus, kamu layak menjadi juara pertemuan pil. Sikap ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Yi Chen tertawa. Namun, tawanya mengandung darah. Xiao Yan mengabaikan tatapan mata Yi Chen yang seperti binatang buas. Dia dengan lembut menggeser kakinya dan berjalan ke tengah alun-alun. Xiao Yan belum pernah bertarung sejak dia meninggalkan wilayah bintang. Jika seseorang mengajukan dirinya untuk menjadi subjek tes, tentu dia tidak akan menolaknya. Nama Iblisi adalah nama yang pernah didengar Xiao Yan. Terlebih lagi, dari cara orang ini mencapai puncak kelas Douzong pada usia ini, Xiao Yan dapat mengatakan bahwa reputasinya yang buruk memang tidak diperoleh dari sekadar menyombongkan diri. Namun, orang ini, yang dianggap oleh orang lain memegang kekuasaan di kalangan generasi muda, tampaknya belum mencapai tahap di mana ia dapat mendominasi generasi muda dari sudut pandang Xiao Yan. Dia telah melihat terlalu banyak orang jenius selama bertahun-tahun. Haha. Senyuman di wajah Yi Chen menjadi lebih kaya saat dia melihat Xiao Yan berjalan mendekat. Kakinya menginjak tanah dan kekuatan yang tidak biasa muncul. Segera, tanah berguncang. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur. Setelah orang-orang ini mundur, sebuah platform batu, berukuran kira-kira 200 kaki, muncul dari tanah. Setelah itu, perlahan-lahan berhenti ketika berada 5 kaki di atas tanah. Kami akan menggunakan ini sebagai pembatas. Siapapun yang meninggalkannya akan tersesat. Chen Yi tertawa. Sepakat. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Warna merah menyala di mata Yi Chen ketika dia melihat Xiao Yan mengangguk. Apa yang ingin dia lakukan bukanlah memaksa Xiao Yan turun dari panggung batu. Sebaliknya, Yi Chen ingin membunuhnya. Alasan dia melakukan ini adalah untuk membiarkan Xiao Yan dan Qiu Ling sedikit rileks. Dia tidak akan pernah berhenti melawan siapapun kecuali dia melihat darah.
Kalau tidak, nama iblis Yi sebenarnya hanya permainan anak-anak. Tenang, aku akan membiarkanmu segera melupakan rasa sakitnya. Anda akan berterima kasih kepada saya. Senyuman buas muncul di wajah Yi Chen ketika dia melihat Xiao Yan beberapa puluh kaki darinya. Tak lama kemudian, kakinya menginjak tanah. Seseorang dapat mendengar suara zoom saat tubuhnya menghilang. Kecepatan apa? Gelombang seruan terdengar dari luar panggung batu ketika semua orang melihat Yi Chen menghilang. Xiao Yan di arena tidak bergerak. Sesaat kemudian, matanya menjadi dingin. Tendangan mengayun yang memiliki kekuatan besar menembus udara dan terbang dengan keras menuju ruang tertentu di belakangnya. Bang! Kaki itu menghasilkan banyak bayangan setelah sosok aneh muncul ketika mendarat di ruang itu. Sosok itu mengangkat tangannya dan dengan paksa menerima tendangan dari Xiao Yan. Setelah itu, dia berteriak marah saat tangannya berubah menjadi cakar. Douki berwarna merah darah yang luar biasa melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah pada saat ini. Orang ini telah menggunakan seluruh kekuatannya di awal pertarungan. Dari kelihatannya, jelas dia bermaksud menggunakan kecepatan tercepatnya untuk membunuh Xiao Yan. Tangan Yi Chen meraih kaki Xiao Yan dan senyum garang segera muncul di wajahnya. Izinkan saya mencoba apakah daging Anda berbeda dari orang biasa. Melahap tulang darah berganti tangan. Teriakan dingin terdengar dan kekuatan isap yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari tangan Yi Chen. Di bawah kekuatan isap ini, darah di dalam tubuh Xiao Yan menjadi sedikit kacau. Sepertinya dia hendak melepaskan tubuhnya. Mata Xiao Yan menjadi sedikit dingin saat dia merasakan ini. Jantungnya menjerit dingin dan api hati 3000 teratai beredar di sekujur tubuhnya. Setelah itu, ia mengikuti kekuatan hisap itu dan melonjak keluar. Cici! Gelombang kabut putih tiba-tiba muncul dari tangan Yi Chen yang biasa memegang kaki Xiao Yan. Ekspresi Yi Chen berubah drastis. Dia buru-buru menarik tangannya dan menariknya kembali. Menundukkan kepalanya, dia melihat telapak tangannya hangus hitam. Jika bukan karena pertahanan Douki yang besar dan kuat, kemungkinan besar tangannya akan lumpuh. Ini adalah api surgawi, ya. Lidah merah cerah Yi Chen menjilat bibirnya. Jantungnya mendengus dingin. Dia mengarahkan tangannya ke arah Xiao Yan dan tiba-tiba mengepalkannya. Ledakan darah. Cahaya darah pekat tiba-tiba muncul dari telapak tangan Yi Chen saat teriakannya terdengar. Segera, riak-riak yang tidak biasa menyebar dari sana. Riak aneh itu menyebar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus Xiao Yan, yang tiba-tiba merasakannya. Saat ini, darah di tubuhnya terasa seperti mendidih dengan maksud meledakkan pembuluh darahnya. Orang ini penuh dengan keterampilan jahat. Dia memang memiliki kemampuan seperti itu. Lengan Xiao Yan tiba-tiba gemetar saat dia merasakan perubahan darah di dalam tubuhnya. Api ungu kecoklatan dengan cepat melonjak dan menyelimuti dirinya. Fluktuasi yang tidak biasa menyebar saat bersentuhan dengan api hati 3000 teratai. Kesungguhan juga terpancar di mata Yi Chen ketika dia melihat Xiao Yan tidak menunjukkan aktivitas sedikit pun. Serangannya ini sedemikian rupa sehingga para ahli yang telah mencapai level Dou Zong bintang 5 akan dikuras darahnya secara paksa jika mereka ceroboh. Namun, itu bahkan tidak berhasil mempengaruhi tubuh Xiao Yan sedikit pun. Pantas saja dia mampu menjadi juara pertemuan pil. Dia memang memiliki beberapa kemampuan, lupakan saja, lebih baik jangan membiarkannya terlalu lama. Aku akan menghabisinya. Jika tidak, beberapa situasi lain mungkin terjadi. Warna merah haus darah melintas di wajah Yi Chen saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia menghirup udara dalam-dalam, dan segel tangannya tiba-tiba berubah. Setelah segel tangan Yi Chen diganti dengan cepat, tubuhnya berangsur-angsur menyusut di depan banyak tatapan tercengang yang hadir. Gelombang ki darah menyembur keluar dari seluruh pori-porinya, menyebabkan seluruh tubuhnya terlihat seperti manusia berdarah. Penampilannya menakutkan. Xiao Yan, hati-hati. Ini adalah keterampilan aglomerasi darah hebat dari sekte langit yang mendalam. Ia mengandalkan penguapan darah seseorang untuk memperkuat diri untuk sementara waktu. Cao Ying yang berada di luar panggung batu menjadi khawatir saat melihat penampilan Yi Chen. Dia buru-buru berteriak dengan suara lembut. Xiao Yan, ini berakhir di sini. Sudut mulut Yi Chen memperlihatkan senyuman kejam sementara Douki di tubuhnya melonjak dengan cepat.
Setelah menggunakan skill aglomerasi darah hebat, sulit baginya untuk menemukan orang yang bisa menandinginya di bawah kelas Do Uzun. Akan mudah untuk menghabisi Xiao Yan. Bang! Kaki Chen menginjak tanah. Banyak retakan setebal lengan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, mereka telah menutupi seluruh panggung batu. Ruang di depan Yi Chen menjadi terdistorsi saat dia sekali lagi menghilang. Alis Xiao Yan berkedut saat tubuh Yi Chen menghilang. Kakinya dengan cepat mundur 2 langkah dan kemerahan langsung terlihat di matanya. Yi Chen seperti hantu merah darah yang melintas dan muncul di depan Xiao Yan. 5 jari Yi Chen membentuk-bentuk seperti cakar. Kukunya yang tajam seperti bilah yang dipenuhi aura dingin yang pekat. Serahkan dagingmu padaku. Yi Chen mengungkapkan ekspresi haus darah dan kejam kepada Xiao Yan yang berada di dekatnya. Cakar Yi Chen dengan kuat mencengkeram titik mematikan di hati Xiao Yan. Keluar! Mata Xiao Yan menunjukkan rasa dingin saat dia melihat Yi Chen yang berlumuran darah. Teriakan ledakan seperti petir keluar dari ujung lidahnya. Segera, aura Do Uzong bintang 9 yang dikuatkan dari mantra api dan api surgawi akhirnya meletus pada saat ini tanpa menahan diri. Bab 1213 Terima kasih telah menyerah. Aura yang luas dan kuat melonjak dari tubuh Xiao Yan ke segala arah seperti gunung berapi yang meletus saat ini. Tanah segera membentuk retakan yang tak terhitung jumlahnya di tengah suara retakan. Aura kuat yang keluar dari Xiao Yan juga menyebabkan Yi Chen yang berada di dekatnya terkejut. Sebelum dia bisa pulih, tinju yang dibungkus dengan api ungu kecoklatan merobek ruang hampir seketika, dan dengan kejam menghantam cakar tangannya. Bang! Riak angin yang sangat kuat tiba-tiba menyapu pada saat ini. Lapisan lantai granit keras terlempar. Angin sepoi-sepoi membawa debu batu yang berserakan. Segera, semua orang melihat sosok Yi Chen bergetar di medan pertempuran saat ini. Dia mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Segera, banyak keributan meletus tanpa disengaja. Ketua, sepertinya ada yang tidak beres. Aura orang ini jauh lebih kuat dibandingkan saat itu. Tuan Muda Yi, seorang lelaki tua di belakang Chen Tianan sedikit mengernyit saat dia berbicara. Mengejutkan bahwa elit Do Uzun mengikuti di belakang Chen Xian pada saat itu. Chen Tianan mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia berkata, seharusnya tidak ada masalah. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia hanyalah Do Uzong bintang 9. Bukan berarti tidak ada bintang 9 Do Uzong yang mati di tangan Yi Chen selama tahun-tahun ini. Orang tua itu hanya bisa mengangguk sedikit dan berhenti berbicara ketika melihat jawaban Chen Tianan. Do Uzong bintang 9? Tangan Yi Chen sedikit melengkung setelah menstabilkan tubuhnya. Cahaya darah melonjak, menyebabkan rasa sakit yang membakar di tangannya perlahan melemah. Matanya cukup suram saat dia menatap Xiao Yan di hadapannya. Namun, hatinya sedikit terguncang. Berdasarkan apa yang dia ketahui, kekuatan Xiao Yan seharusnya hanya sebesar Do Uzong bintang 4 atau 5. Mengapa kekuatannya tiba-tiba melonjak saat ini? Do Uzong bintang 9 sedikit berbeda jika dibandingkan dengan kekuatannya. Terlebih lagi, yang paling penting adalah dia mungkin terlihat muda, tetapi siapapun yang mengenalnya pasti tahu bahwa dia sudah berusia lebih dari 30 tahun. Dia punya waktu 10 tahun lebih lama daripada Xiao Yan untuk berlatih. Namun, kesenjangan antara keduanya saat ini hanya sebesar ini. Ini merupakan pukulan besar bagi Yi Chen, yang biasanya sangat bangga. Terlebih lagi, bahkan dengan bakat Yi Chen, dia mampu mencapai puncak kelas Do Uzong pada usia seperti itu hanya karena metode Qi jahat dari Sekte Langit yang mendalam, mengandalkan menelan daging untuk mendapatkan Do Qi. Walaupun metode ini ampuh, namun dampaknya sangat buruk. Dengan kata lain, dia telah menggunakan seluruh kekuatan hidupnya di masa depan untuk mendapatkan kekuatannya saat ini. Dia pernah berpikir bahwa dengan kekuatan ini, dia akan menjadi sangat kuat di antara generasi yang sama. Namun, kemunculan Xiao Yan yang tiba-tiba memberitahunya kenyataan yang kejam. Dia belum mendapatkan kekuatan yang dia inginkan dari apa yang dia bayarkan. Saya telah mengalami pembunuhan sejak saya masih muda, dan saya telah membunuh banyak orang dengan tangan saya. Setelah mempertaruhkan sisa hidupku, bagaimana mungkin aku tidak bisa dibandingkan dengan bocah nakal ini? Warna merah tua yang menyebabkan hati seseorang menjadi dingin perlahan-lahan muncul di mata Yi Chen. Matanya menatap Xiao Yan dengan tatapan tajam.
Niat membunuh dalam diri mereka akan mengeras. Orang ini harus dibunuh hari ini. Raungan penuh dengan niat membunuh bergema di dalam hatinya. Tangan Yi Chen tiba-tiba mengepal. Ki darah bertahan di sana sebelum menggumpal menjadi tombak panjang berwarna darah di telapak tangannya. Matanya berangsur-angsur berubah menjadi merah darah. Siapapun yang menyaksikan adegan ini menyadari bahwa iblis Yi dari sekte langit yang mendalam ini, dengan reputasi yang ganas, sedang bersiap untuk membunuh seseorang. Tombak darah menggumpal dan bau darah, hingga menyebabkan seseorang muntah, perlahan menyebar dari tubuh Yi Chen. Dilihat dari kejauhan, ki darah menyebar seperti dewa pembunuh yang turun ke dunia. Bunuh! Raungan rendah dan dalam yang dipenuhi dengan niat membunuh keluar dari tenggorokan Yi Chen. Tubuhnya menghilang dalam sekejap. Sesaat kemudian, ada riak di samping Xiao Yan. Tombak tajam berdarah, berisi ki berdarah, muncul dan menusuk kepala Xiao Yan dengan keras. Xiao Yan mendengus dingin setelah merasakan serangan Yi Chen. Tubuhnya terus bergeser satu langkah ke kanan dan menghindari tombak berdarah itu. 7 bunuh tombak. Cahaya berdarah di mata Yi Chen menjadi lebih pekat setelah tombaknya meleset. Tombak panjang itu tiba-tiba menari, berubah menjadi banyak sosok berdarah yang melesat ke seluruh titik mematikan di tubuh Xiao Yan. Menghadapi serangan Yi Chen yang seperti badai, cahaya perak mulai bersinar di bawah kaki Xiao Yan. Banyak bayangan muncul, dan dia menghindari bayangan tombak berwarna darah yang pekat itu. Terang! Tombak darah itu menembus ke depan dengan eksplosif. Tiba-tiba, sebuah suara yang jelas muncul. Tombak panjang yang menari itu menegang dan ekspresi Yi Chen juga berubah. Orang bisa melihat ujung tombak panjang itu dicengkeram dengan kuat oleh 2 jari Xiao Yan. Mereka ditutupi oleh api berwarna ungu kecoklatan. Reaksi cepat Xiao Yan juga membuat hati Yi Chen terasa khusyuk. Dia samar-samar merasakan betapa merepotkannya berurusan dengan Xiao Yan. Dou Zong bintang 9 yang pernah bertukar pukulan dengannya di masa lalu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalas, apalagi meraih ujung tombaknya. Pikiran ini melintas di hati Yu Chen, dan dia dengan tegas meninggalkan tombak darahnya. Tubuhnya berkelebat dan berubah menjadi bayangan darah yang mengalir ke sisi Xiao Yan. Kabut darah yang ganas melonjak ke telapak tangannya. Telapak tangan jahat darah. Telapak tangan haus darah yang tidak biasa itu disertai dengan aroma korosif yang pekat dan sangat menusuk hati Xiao Yan. Senyuman dingin melintas di wajah Xiao Yan saat menghadapi serangan ganas semacam ini. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan api 3000 hati teratai berwarna ungu kecoklatan tiba-tiba keluar dari dadanya. Naga itu berubah menjadi naga api yang dengan kejam bertabrakan dengan telapak tangan Yi Chen. Saat api dan kabut darah bertabrakan, kabut putih mendesis meletus. Ada bau samar yang keluar. Naga api bertindak sebagai penghalang saat Xiao Yan mundur beberapa langkah terus-menerus. Dia mengamati wajah suram Yi Chen dan tanpa sadar menghela nafas lembut. Rasa dingin muncul di matanya yang hitam pekat. Aku tidak percaya aku tidak bisa menghabisimu hari ini. Ketidaksabaran akhirnya muncul di hati Yi Chen setelah dia gagal melukai Xiao Yan meski berulang kali mengeluarkan keahliannya. Kedua tangannya terkepal dan kabut darah yang ganas terus mengeluarkan suara mendesis saat merembes keluar dari pori-porinya. Akhirnya berubah menjadi warna darah merah tua yang menggumpal. Tangan iblis persembahan surga. Setelah teriakan terdengar, ruang di mana telapak tangan Yi Chen berada mulai berfluktuasi. Banyak retakan hitam pekat tiba-tiba menyebar dari ruang itu. Aura pembunuhan yang membubung ke langit menyebabkan ekspresi orang-orang yang hadir berubah. Yi Chen ini sebenarnya menggunakan tangan iblis persembahan surga, salah satu keterampilan Dou yang dijaga dari sekte langit yang mendalam. Xiao Yan memang luar biasa bisa memaksa Yi Chen sedemikian rupa, tapi aku penasaran apakah dia mampu menerima serangan ini. Senyuman kejam di wajah Yi Chen menjadi lebih tebal setelah mendengar percakapan pribadi dari kerumunan. Dia sangat percaya diri dengan telapak tangan ini karena seorang ahli di puncak kelas Dou Zong telah mati akibat serangan ini ketika dia dan ahli ini berdebat saat itu. Kabut darah menyelimuti panggung. Tubuh Yi Chen bergetar dan sekali lagi berubah menjadi bayangan darah. Dia disertai dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia bergegas menuju Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan tidak mundur ketika menghadapi serangan yang sangat kuat dari Yi Chen. Kegembiraan yang samar muncul di wajahnya.
Segel tangannya bergerak, mulai berubah dengan kecepatan seperti kilat. Buka segel gunung. Teriakan dingin terdengar di dalam hatinya. Segel cahaya energi muncul di telapak tangan Xiao Yan. Namun, segel ini baru saja terbentuk ketika sebuah pemikiran terlintas di hati Xiao Yan. Tangannya tidak berhenti. Sebaliknya, ia terus berubah dengan kecepatan yang membutakan. Segel pembalik laut. Cahaya energi kecil namun terang lainnya muncul di telapak tangannya. Setelah itu, perlahan-lahan bergabung dengan segel gunung terbuka dan berkumpul bersama. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam setelah mereka berdua bergabung. Segel tangannya mulai berubah sekali lagi. Membalikan segel tanah. Xiao Yan dengan lembut berteriak di dalam hatinya. Cahaya kristal ungu coklat terang melonjak dari telapak tangan Xiao Yan. Setelah itu berubah menjadi jejak kristal seukuran kepalan tangan yang perlahan menyatu dengan dua segel sebelumnya. Dengan perpaduan dari segel menjungkir balikan tanah, ruang di depan Xiao Yan segera mulai bergetar hebat. Fragmen spasial kecil mulai berjatuhan dari luar angkasa sebelum dihancurkan. 3 segel yang membentuk skill segel dewa. Bahkan di dalam klanku, hanya sedikit orang yang bisa menggabungkannya dengan sempurna. Ketiga segel itu baru saja digabungkan ketika bayangan darah datang dengan niat membunuh yang mengerikan. Telapak tangan yang tertutup kabut merah tua dan kental menggambarkan wajah tampan Yi Chen, menyebabkan dia tampak sangat ganas. Mati! Teriakan ganas baru saja terdengar ketika telapak tangan Yi Chen dengan kejam memukul dada Xiao Yan. Ruang angkasa hancur pada saat ini, membentuk banyak garis panjang dan hitam pekat. Kabut berdarah yang mengerikan menyebar ke seluruh langit. Bau darah yang tajam menerpa. Rasa dingin melintas di mata Xiao Yan ketika dia melihat ekspresi kejam di wajah Yi Chen. Tangan kristal ungu kecoklatan Xiao Yan diam-diam menembus ruang dan bertabrakan dengan tangan darah Yi Chen di depan banyak orang yang tercengang. Bang! Ledakan yang mengguncang bumi tiba-tiba bergema pada saat ini. Platform batu, yang berukuran hampir 200 kaki, mengeluarkan ledakan dan meledak menjadi puing-puing. Riak energi melingkar menyebar dengan cepat. Setelah itu, tiba-tiba terselesaikan oleh kekuatan lembut yang datang entah dari mana ketika hendak menjangkau kerumunan. Meskipun demikian, beberapa orang yang berada di dekat tepi panggung batu terguncang hingga mereka meludahkan darah dan mundur. Keributan muncul di alun-alun karena riak ini. Banyak mata dengan cepat tertuju pada arena. Debu tersebar di tempat itu. Seseorang tidak dapat melihat dengan jelas situasi yang terjadi di atasnya. Blaar. Sementara hati semua orang merasa cemas, suara rendah dan dalam dari kepalan tangan yang mendarat di tubuh tiba-tiba terdengar. Setelah itu, semua orang melihat sesosok tubuh terbang keluar dari medan perang seperti layang-layang yang talinya putus. Selanjutnya, ia mendarat dengan keras di tanah dan bergesekan lebih dari selusin meter sebelum perlahan menjadi stabil. Mata semua orang mengikuti sosok itu dan menoleh. Ketika mereka melihat sosok yang sangat menyedihkan berlumuran darah segar, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Cukup banyak orang yang menghirup udara sejuk. Pembunuh iblis dari sekte langit yang mendalam ini benar-benar hilang hari ini. Debu berangsur-angsur berjatuhan di tengah keheningan seluruh alun-alun. Sesosok kurus perlahan muncul. Banyak mata yang menoleh, hanya untuk melihat pakaiannya masih bersih. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja melalui pertempuran besar. Terima kasih sudah mengakuinya. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke arah Yi Chen di depan banyak tatapan dan tersenyum sambil berterima kasih pada Yi Chen. Yi Chen yang berwajah hijau akhirnya mengeluarkan seteguk darah segar saat ini. Harga dirinya telah hancur total hari ini. Bab 1214 mendapatkan informasi. Xiao Yan sedikit menyeringai ketika dia melihat Yi Chen yang berwajah hijau mengeluarkan seteguk darah segar. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna darah di tangannya. Ini adalah sesuatu yang dia ambil dari jari Yi Chen ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Karena pihak lain telah mengutuk Xiao Yan dan kalah dalam pertempuran, wajar jika pihak lain meninggalkan sesuatu. Serahkan cincin penyimpanan. Yi Chen menghapus bekas darah di sudut mulutnya. Matanya merah saat dia menatap Xiao Yan. Tingkah lakunya yang galak seperti binatang buas. Perlakukan ini sebagai sesuatu yang menarik. Xiao Yan tertawa pelan sebelum berbicara dengan suara tenang. Kamu telah kalah dalam pertandingan panggung ini. Bawa orang-orangmu dan pergi.
Wajah Yi Chen berubah. Matanya gelap dan kejam saat dia menatap Xiao Yan. Keinginan untuk membunuh muncul di matanya. Jelas, dia tidak mau mengaku kalah begitu saja. Dari cara dia melihatnya, alasan dia kalah dari Xiao Yan adalah karena dia melakukan kesalahan dalam cara menyerangnya. Jika dia bersiap, dia tidak akan dikalahkan dengan cara yang begitu mengerikan. Kepadatan juga melonjak ke wajah Chen Tianan sementara wajah Yi Chen berwarna hijau. Dia telah meremehkan Xiao Yan. Tidak disangka bahkan iblis Yi dari sekte langit yang mendalam, yang reputasinya sangat buruk, akan dikalahkan oleh tangan Xiao Yan. Melihatnya seperti ini, Xiao Yan bisa dianggap luar biasa bahkan di kalangan generasi muda di seluruh wilayah dataran tengah. Selain itu, tidak ada yang akan lupa bahwa pemuda ini, yang telah mengalahkan Yi Chen, juga memiliki kemampuan alkemis luar biasa yang melampaui banyak tetua di Menara Pil. Meskipun Xiao Yan bukan satu-satunya yang berhasil memperoleh hasil seperti itu dalam keterampilan Douki dan alkemis, dia jelas merupakan eksistensi yang sangat langka karena mampu mencapai tahap ini pada usia yang begitu muda. Orang ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kalau tidak, dia pasti akan menimbulkan masalah di masa depan. Niat membunuh yang kuat terlintas di hati Chen Tianan. Matanya berputar saat dia tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Dengan sekejap, tubuhnya muncul sekitar 10 kaki di depan Xiao Yan. Teriakan dingin meledak di dalam alun-alun seperti guntur. Anak yang tidak berpendidikan. Anda benar-benar mengambil barang orang lain saat berdebat. Apakah gurumu tidak mengajarimu etika yang diperlukan? Tangan besar Chen Tianan menembus ruang kosong setelah teriakannya terdengar. Dia tanpa ampun meraih kepala Xiao Yan. Melihat situasi ini, kepala Xiao Yan akan meledak dengan ledakan, seperti semangka jika digenggam erat olehnya. Chen Tianan. Ekspresi Qiuling berubah saat dia berdiri di luar panggung batu. Dia meneriakkan nama Chen Tianan dengan marah. Chen Tianan bertindak seolah-olah dia tidak mendengar teriakan marah Qiuling. Saat ini, keinginannya untuk membunuh Xiao Yan telah mencapai puncaknya. Jika dia tidak membunuh Xiao Yan secara pribadi hari ini, kemungkinan besar dia akan mengalami kesulitan tidur dan makan dengan tenang di masa depan. Bocah, bayar nyawa anakku. Chen Tianan mengungkapkan wajah ganas. Tepat ketika telapak tangannya hendak melakukan kontak dengan Xiao Yan, senyuman dingin muncul di wajah Xiao Yan. Xiao Yan menjentikan jarinya dan sosok emas gelap tiba-tiba muncul di depannya. Terang! Tangan Chen Tianan dengan keras memukul tubuh emas gelap itu. Suara logam yang jernih muncul. Kekuatan penghancur yang mengerikan di tangannya tidak menyebabkan tubuh emas itu bergetar sedikit pun. Telapak tangan Chen Tianan jatuh. Gelombang perasaan mati rasa tiba-tiba terpancar dari telapak tangannya, menyebabkan ekspresinya segera berubah. Dia mengangkat matanya, hanya untuk melihat lubang wajah tanpa ekspresi. Setelah itu, tinju emas gelap dari sosok itu tersebar di udara. Pukulan tanpa gerakan mewah apapun mengenai kepala Chen Tianan. Menghadapi tinju emas cerah ini, pori-pori di seluruh tubuh Chen Tianan tiba-tiba berdiri. Doukinya yang perkasa berkumpul di telapak tangannya saat dia buru-buru menghadapi tinju itu. Bang! Suara rendah dan dalam muncul di udara saat fluktuasi angin tak terlihat menyebar dengan kecepatan seperti kilat. Platform batu yang telah berubah menjadi pecahan batu pecah dan membentuk lapisan debu di tanah. Tinju dan telapak tangan saling bersilangan. Orang bisa menyaksikan Chen Tianan segera terbang mundur. Dia segera mendarat, dan kakinya mundur selusin langkah berat. Saat itulah dia mengangkat kepalanya karena terkejut dan melihat boneka emas gelap di depan Xiao Yan. Gelombang mati rasa yang dikirim dari tangannya menyebabkan gelombang dahsyat melonjak di dalam hatinya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengetahui bahwa sosok manusia emas gelap itu adalah boneka. Namun, kekuatan boneka ini menyebabkan seluruh tubuhnya terasa sedingin es. Boneka kelas Douzun? Chen Tianan merasakan kekeringan di mulutnya saat memikirkan hal ini. Orang biasa tidak dapat mencapai tahap ini bahkan setelah berlatih seumur hidup. Namun, boneka orang ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Terang! 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 Chen Tianan melangkah mundur dengan sikap kempes. Sekelompok ahli dari sekte mendalam Xuan segera mengeluarkan senjata berkilau dari cincin penyimpanan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menatap Xiao Yan.
Dari penampilan mereka, nampaknya mereka akan menyerang ke depan dan mengubah Xiao Yan menjadi daging cincang begitu Chen Tiannan memberi perintah. Astaga! Dua sosok perlahan muncul di samping Xiao Yan sementara orang-orang ini mengeluarkan senjatanya. Mata sedingin es mereka menyapu seluruh alun-alun. Douk yang besar dan perkasa yang menyebar samar-samar dari mereka menyebabkan iblis-iblis ganas ini mundur 2 langkah karena terkejut. Dua Douzun? Orang-orang yang muncul di samping Xiao Yan tentu saja adalah dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse. Mereka berdua tidak ikut campur sebelumnya karena mereka sadar bahwa Xiao Yan bisa menghadapi apa yang disebut iblisi. Namun, mereka tidak menyangka Chen Tiannan tiba-tiba menyerang. Wajah Chen Tiannan mengalami sedikit perubahan ketika dia melihat dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse muncul. Dia secara alami bisa merasakan kekuatan keduanya. Mereka adalah Douzun yang asli. Terlebih lagi, hal yang paling menakutkan adalah wanita muda, cantik, berpakaian putih itu secara samar-samar memberinya perasaan berbahaya ketika dia memandangnya. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan hatinya tenggelam adalah boneka surgawi yang berdiri di depan Xiao Yan tanpa bergerak. Setelah percakapan sebelumnya, Chen Tiannan dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa jika mereka benar-benar bertarung, hanya boneka itu saja yang akan membuatnya kesulitan. Anak laki-laki ini benar-benar misterius. Ada banyak ahli di sampingnya. Bahkan tanpa perlindungan menara pil, orang-orang yang datang hari ini tidak akan dapat melakukan apapun terhadap mereka. Mulut Chen Tiannan sedikit bergerak. Setelah mempertimbangkan situasinya berulang kali, wajahnya berubah menjadi hijau. Ia menyadari bahwa orang-orang yang dibawanya kemungkinan besar akan dibunuh oleh pihak lain jika pertempuran benar-benar terjadi. 3 elit Douzun. Bahkan dengan fondasi besar dari sekte mendalam Xuan, dia tidak mampu menghasilkan barisan yang bisa dibandingkan dengannya. Menghadapi perubahan situasi yang tiba-tiba ini, Chen Tiannan akhirnya merasa sedikit malu. Kelompoknya tidak bisa bertarung dengan orang lain. Apa yang dapat dia lakukan? Ekspresi Chen juga berubah karena adegan ini. Meskipun hanya ada sedikit orang di antara generasi muda yang bisa mengunggulinya, dia tetap harus menahan kesombongannya di hadapan seorang ahli Douzun. Puncak kelas Douzong dan kelas Douzun adalah dua konsep yang sangat berbeda. Sulit untuk mengukur jarak mereka. Pada saat ini, 3 elit Douzun tiba-tiba muncul di sisi Xiao Yan. Sepertinya tujuan Tian Chenan dalam bermanuver sebanyak itu tidak akan tercapai. Setiap kata tidak ada gunanya di hadapan kekuatan sejati. Jika mereka mampu mengalahkan 10 elit Douzun, mereka bahkan tidak perlu mengatakan apapun. Mereka bisa dengan mudah menyerang dan menangkap Xiao Yan. Sayangnya, jumlah Douzun yang mereka miliki saat ini bukan hanya 10 tetapi bahkan sedikit lebih sedikit dibandingkan dengan pihak Xiao Yan. Bagaimana mereka akan bertarung? Pemimpin Sekte Chen, kamu sudah cukup menimbulkan keributan hari ini. Jika ini terus berlanjut, bahkan ketiga ketua asosiasi tidak akan bisa mengabaikan masalah ini. Ekspresi Qiuling gelap dan serius. Chen Tiannan datang untuk menimbulkan masalah di pintu masuk Menara Pil. Tidak akan menguntungkan Menara Pil jika berita ini menyebar. Namun, beruntungnya Xiao Yan penuh dengan kemampuan. Dia tidak hanya berhasil menahan musibah ini, tapi dia bahkan menampar keras Sekte Xuan yang mendalam. Ekspresi Chen Tiannan sedikit berubah setelah mendengar kata-kata Qiuling. Mata Yi Chen menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara dingin yang pekat. Mungkinkah Tetua Qiu berpikir bahwa sangat mudah untuk mengambil sesuatu dari Sekte Langit yang mendalam? Ini disebut rampasan perang. Xiao yang tersenyum dan mengoreksi. Wajahnya yang tersenyum membuat mata Yi Chen terlihat seperti hendak meludahkan api. Bocah, sebaiknya kamu tidak menggunakan lidahmu yang fasih pada diriku yang dulu, Chen Tiannan tertawa dingin. Namun, sebelum dia selesai berbicara, suara sedingin es tiba-tiba bergema di seluruh alun-alun. Pemimpin Sekte Chen, sekarang saatnya lelucon ini berakhir hari ini. Jika Anda melanjutkan masalah Anda tidak boleh menyalahkan Menara Pil karena tidak memberi Anda muka. Selain itu, Yi Chen, jika Anda mewakili Sekte Langit yang mendalam sebagai musuh Menara Pil, Anda dapat segera kembali. Saya ingin melihat bagaimana Tian Mingxi akan membalas budi Anda. Ruang di depan Xiao Yan perlahan terdistorsi saat suara sedingin es terdengar. Xuan Yi segera keluar dari distorsi. Matanya mengandung keganasan.
Ada gengsi luar biasa dalam tatapannya. Qiu Ling di samping buru-buru membungkuk dan menyapa Xuan Yi saat dia melihatnya muncul saat ini. Wajah Chen Tiannan dan Yi Chen berubah drastis. Status dan reputasi Xuan Yi jauh melampaui mereka. Bahkan jika kepala sekte langit yang mendalam, Tian Mingzi, ada di sini, kemungkinan besar dia harus bersikap sopan padanya. Dalam sekejap, bahkan seseorang yang sombong seperti Yi Chen merasakan keringat bercucuran seperti hujan. Dia mungkin telah berbicara dengan cara yang hebat sebelumnya, tetapi dia juga memahami bahwa sekte langit yang mendalam pasti tidak akan menyinggung menara pil karena Xiao Yan. Karena ketua asosiasi Xuan Yi telah melangkah maju, masalah hari ini akan berakhir di sini untuk saat ini. Namun, jika diriku yang dulu mengetahui kebenarannya, aku pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Mulut Chen Tiannan bergerak-gerak sejenak. Akhirnya, dia mengatupkan giginya dan melontarkan kata-kata yang kejam namun dangkal. Dia kemudian melepaskan lengan bajunya dan mengarahkan kelompoknya untuk pergi dengan perasaan putus asa. Dia bahkan tidak menyangka kepala raksasa menara pil akan melangkah maju secara pribadi karena Xiao Yan. Melihat Chen Tiannan mundur, Yi Chen hanya bisa mengertakkan giginya dengan enggan. Matanya gelap dan pekat saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia melepaskan lengan bajunya dan pergi. Punggungnya disertai dengan penampilan yang menyedihkan. Xiao Yan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat dia melihat orang-orang ini pergi dengan putus asa. Dia melemparkan cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya dan berbicara sambil tersenyum tipis. Sekelompok orang yang hanya tahu cara menindas orang lain dengan menggunakan kekuatan orang lain. Mengapa kamu menunjukkan dirimu saat menghadapi masalah seperti itu? Qiu Ling tentu saja akan membantumu menghindarinya, Xuan Yi berbalik dan tanpa sadar menegur Xiao Yan. Pihak lain bahkan menyiapkan panggung pertempuran dan mengeluarkan tantangan. Bisakah saya menarik diri? Xiao Yan tertawa. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk berdebat denganmu. Karaktermu sama dengan orang tua itu, Xuan Yi menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dia berbalik dan berjalan ke menara pil. Saat melewati Xiao Yan, suara lembut dikirim ke telinganya. Masuk. Kami telah memperoleh informasi mengenai tempat di mana Yao Chen dipenjara. Senyuman di wajah Xiao Yan perlahan menghilang saat dia mendengar kata-katanya. Menggantikannya adalah wajah yang tegas dan dingin. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1215 Pegunungan Jiwa Kematian. Sosok manusia tersebar di beberapa kursi di aula yang luas. Suasana di aula itu cukup serius. Sejak Xiao Yan masuk ke aula besar, dia menatap trio Xuan Kongzi dengan penuh perhatian. Bahkan nafasnya menjadi sedikit terengah-engah karena kegembiraannya. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun sejak Yao Lao ditangkap hingga sekarang. Meski nyawa Yao Lao tidak terancam selama 5 atau 6 tahun ini, penderitaan yang dialaminya sungguh luar biasa. Semua kemampuan Xiao Yan muncul karena Yao Lao membuka jalan baginya. Karena Yao Lao Xiao Yan bisa mencapai ketinggian seperti itu. Oleh karena itu, selama itu berhubungan dengan Yao Lao, emosi Xiao Yan akan sedikit berfluktuasi. Anak kecil, jangan biarkan pikiranmu bingung. Menyelamatkan Yao Lao bukanlah perkara mudah. Jika terjadi kesalahan di tengah jalan, sama saja dengan memasukkan kambing ke mulut harimau. Xuan Kongzi tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan berbicara ketika dia melihat mata Xiao Yan. Xiao Yan dengan lembut mengangguk setelah mendengar kata-kata omelan Xuan Kongzi. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menekan pikirannya yang berfluktuasi. Matanya sekali lagi memulihkan ketenangannya. Dia dengan lembut bertanya. Mengapa informasi tentang ini dikumpulkan begitu cepat? Itu tidak bisa dianggap cepat. Jika ada yang benar-benar ingin membicarakannya, kami telah mengumpulkan informasi ini selama hampir setahun untuk mendapatkan berita ini. Namun, kami baru berhasil memastikannya sekarang. Xuan Kongzi tersenyum saat menjawab. Di mana guru pindahan aula jiwa? Mata Xiao yang tidak berkedip saat dia menatap Xuan Kongzi dan dengan cepat bertanya. Xuan Kongzi tersenyum. Dia mengeluarkan gulungan peta dari cincin penyimpanannya sebelum menyebarkannya di atas meja. Jarinya menunjuk ke bagian barat laut dataran tengah dan berkata, ada cukup banyak aula cabang rahasia di dataran tengah aula jiwa. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Ada pegunungan jiwa kematian di wilayah barat laut.
Tempat itu menyembunyikan aula cabang aula jiwa. Apakah guru telah dipindahkan ke aula cabang pegunungan jiwa kematian ini? Mata Xiao Yan berkilat saat dia bertanya. Ya. Xuan Kongzi mengangguk sedikit dan berkata. Pegunungan jiwa kematian ini dapat dianggap sebagai tempat berbahaya di dataran tengah. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ki dingin di tempat itu sangat padat. Kabut dingin menutupi matahari. Jika seseorang menerobos masuk secara acak, dia akan tersesat di dalamnya. Selain itu, ada cukup banyak binatang ajaib yang kuat dan sangat haus darah di dalam pegunungan. Sangat merepotkan untuk menghadapinya. Mungkin alasan mengapa Aula Jiwa mendirikan aula cabang adalah karena penyembunyian tempat ini telah menarik perhatiannya. Pegunungan Jiwa Kematian? Xiao Yan dengan lembut menggumamkan nama ini di mulutnya. Karena dia mengetahui lokasi di mana Yao Lao dipenjara, dia pasti akan mencoba tanpa ragu bahkan jika dia harus memasuki tempat yang sangat berbahaya. Berapa banyak ahli yang ada di aula cabang aula jiwa itu? Berapa banyak douzun yang ada di sana? Dokter peri kecil di sampingnya dengan lembut menanyakan pertanyaan paling penting. Xiao Yan menjadi sedikit bersemangat saat dia menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Yao Lao. Saat ini, dia hanya bisa lebih memperhatikan situasinya. Xiao Yan juga menjadi berpikiran jernih setelah mendengar pertanyaan dokter peri kecil. Dia buru-buru mengangguk. Ini adalah pertanyaan yang paling penting. Jika mereka tidak bisa dengan jelas menyelidiki kekuatan pertahanan pihak lain, menerobos masuk secara acak hanya akan membuat mereka tertangkap. Aula Jiwa sangat menghargai Yao Chen. Kekuatan pertahanan yang mengawasinya jelas tidak terlalu lemah. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kemungkinan ada 5 elit douzun yang menjaga pegunungan jiwa kematian, bahkan ekspresi Xuan Kongzi menjadi sedikit lebih serius ketika dia berbicara sampai titik ini. 5 douzun. Formasi ini sangat kuat bahkan ketika ditempatkan di dataran tengah. Itu termasuk dalam level di mana yang perlu mereka lakukan hanyalah menghentakkan kaki dan banyak faksi level tinggi akan takut sampai kencing di celana. 5 douzun. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah setelah mendengar ini. Mulutnya tanpa sadar menghirup udara sejuk yang lembut. Kekuatan ini agak terlalu besar. Aula Jiwa telah mengirimkan 5 douzun hanya untuk menjaga aula cabang. Formasi ini cukup untuk membasuh faksi tingkat atas manapun dengan darah. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunse juga memiliki wajah yang suram. Jelas sekali, mereka terguncang oleh kekuatan aula jiwa ini. Xiao Yan menghitung bahwa akan ada paling banyak 3 douzun di sampingnya jika dia memasukkan boneka surgawi. Saat ini, ia juga mampu menahan elit douzun. Namun, jika dia menghadapi mereka berdua, kemungkinan besar dia hanya bisa berbalik dan lari. Sekarang, kita hanya bisa menunggu Feng Zunse datang. Jika kita menjumlahkannya, kita harus mendekati orang-orang yang cukup besar untuk mencobanya, Xiao Yan merenung dalam hatinya. Apakah ini semua douzun yang ada di aula cabang itu? Dokter peri kecil terdiam beberapa saat sebelum bertanya lagi. Berdasarkan informasi yang kami peroleh, seharusnya hanya ada 5 douzun. Namun, aula cabang pasti masih memiliki beberapa pelindung aula jiwa. Kekuatan bertarung gabungan mereka juga akan cukup kuat, kata Xuan Kongzi. Pelindung itu tidak bisa dianggap merepotkan. Namun, kalian semua harus berhati-hati saat bertemu Tianzun, Xuan Yi di samping berbicara dengan wajah muram. Tianzun? Kelompok Xiao Yan kaget saat mendengar nama asing ini. Pelindung aula jiwa dibagi menjadi kategori langit, bumi, dan manusia. Meskipun para sesepuh yang terhormat tidak memiliki pembagian yang ketat, mereka juga dibagi berdasarkan pangkat. Tianzun adalah ahli terkuat di antara jajaran yang mulia. Mengenai kekuatan mereka, satu-satunya hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa bahkan Mu Gutua tidak memenuhi syarat untuk menjadi Tianzun di aula jiwa. Xuan Yi menjelaskan dengan suara yang dalam. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan Mu Gutua seharusnya berada di sekitar douzun bintang 3. Bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang Tianzun. Bukankah para Tianzun dari aula jiwa ini setidaknya adalah douzun bintang 5? Bahkan dengan ketenangan Xiao Yan, alisnya tanpa sadar bertaut ketika dia memikirkan hal ini. Ada perbedaan besar antara setiap level dalam kelas douzun. Banyak douzun yang menghabiskan waktu puluhan tahun tanpa mampu meningkatkan kekuatan mereka sebanyak 1 bintang pun.
Dari sini, orang dapat mengetahui kesenjangan mengerikan apa yang ada di antara setiap bintang kelas Douzun. Douzun bintang 5. Kemungkinan besar bahkan kekuatan gabungan dari dokter peri kecil dan boneka setan langit akan mampu melawan mereka, tetapi beberapa Douzun di pihak Xiao Yan akan menjadi lebih terbatas. Aula jiwa ini memang menakutkan. Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia benar-benar tidak mau mengakuinya, dia masih menghela nafas tanpa sadar saat ini. Bahkan di seluruh benua, sepertinya hampir tidak ada yang bisa melawan kekuatan mengerikan tersebut kecuali faksi yang berasal dari zaman kuno seperti klan Gu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tianzun memiliki posisi yang sangat tinggi di aula jiwa. Mereka biasanya tidak akan menunjukkan diri mereka dengan mudah. 5 Douzun menjaga Yao Chen. Ini sudah merupakan standar yang sangat tinggi. Jika Tianzun lain ditambahkan, itu akan membuat seseorang merasa tidak percaya. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan berbicara ketika dia melihat ekspresi serius Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa berpikir seperti ini. Karena status orang-orang ini sangat tinggi, mereka tidak mungkin tinggal di aula cabang tanpa alasan. Bagaimanapun juga, seorang ahli harus memiliki eksentrisitas seorang ahli. Ini informasi yang kami peroleh. Wilayah Pil tidak jauh dari pegunungan jiwa kematian. Seharusnya cukup untuk sampai ke sana dalam 5 hari atau lebih. Xuan Kongzi perlahan berbicara. Setelah itu, dia mengeluarkan gulungan kulit kambing dan menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah peta interior pegunungan jiwa kematian. Aula cabang aula jiwa terletak di tengah pegunungan. Xiao Yan menerima peta itu dan membukanya. Setelah itu, dia mempelajari peta itu dengan cermat. Petanya sangat detail. Meskipun kabut dingin di dalam pegunungan sangat tebal, mengandalkan peta yang tepat untuk berhasil memasuki jangkauan tidaklah terlalu sulit. Terima kasih banyak, Xuan Tua. Xiao Yan menyimpan peta itu di cincin penyimpanannya, menangkupkan tangannya, dan berterima kasih kepada Xuan Kongzi. Ini hanya masalah sepele. Namun, hanya ini yang bisa kami bantu. Kalian semua harus mengandalkan diri kalian sendiri untuk tindakan terakhir. Xuan Kongzi melambaikan tangannya dan menghela nafas. Xiao Yan tersenyum dan berkata, jika Menara Pil tidak membantu kami mengumpulkan informasi, kami tidak akan tahu kapan tepatnya sampai kami menemukan lokasi di mana guru di penjara. Oleh karena itu, ini bukanlah persoalan sepele. Xuan Kongzi tersenyum pahit dan mengangguk. Dia bertanya, kapan kalian semua bersiap untuk bertindak? Xiao Yan merenung sejenak sebelum menjawab. Operasi ini harus dipersiapkan dengan baik. Oleh karena itu, kita harus menunggu sampai Feng Zunse bergegas mendekat. Oh. Haha, orang tua itu ya, Xuan Kongzi tanpa sadar tertawa ketika mendengar Feng Zunse menyebutkannya. Dia berkata, orang tua itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Yao Chen. Menemukannya memang akan sangat membantu. Apalagi dia sangat berpengalaman. Dengan dia mengikuti kalian semua, kita pasti akan merasa lebih yakin. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Feng Zunse dapat dianggap sebagai pakar terkenal di seluruh wilayah dataran tengah. Dia sering berhubungan dengan aula jiwa selama bertahun-tahun untuk mencari jejak Yao Lao. Dengan bergabungnya dia dalam operasi ini, mereka akan dapat memahami lebih banyak tentang aula jiwa. Dia juga akan meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk akhirnya menyelamatkan Yao Lao. Meski begitu, kita tunggu kabar dari Pak Tua. Dengan kecepatannya, dia mungkin bisa mencapai wilayah Pil dalam waktu setengah bulan. Xuan Kongzi mengelus jenggotnya dan tertawa. Xiao Yan tersenyum sedikit. Setengah bulan? Selama setengah bulan ini, dia perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan kelompoknya. Sudah waktunya menyempurnakan pil jamur hijau untuk Tianhuo Zunse. Jika kekuatan orang-orang di sisinya sedikit lebih kuat, peluang keberhasilan mereka juga akan meningkat. Namun, tidak peduli seberapa besar kepercayaan dirinya tumbuh, perjalanan ini akan menjadi operasi paling berbahaya dan penting yang pernah dilakukan Xiao Yan. Oleh karena itu, dia perlu melakukan yang terbaik. Dia tidak boleh membiarkan alasan sekecil apapun menyebabkan terjadinya kesalahan selama operasi ini. Setelah mengobrol sedikit dengan Xuan Kongzi dan yang lainnya tentang area yang harus mereka perhatikan mengenai aula jiwa dan pegunungan jiwa kematian, Xiao Yan berhenti lagi.
Dia mengarahkan dokter peri kecil dan yang lainnya sambil menangkupkan tangan dan mengucapkan selamat tinggal pada yang lain. Setelah itu, mereka buru-buru pergi. Mereka saat ini terdesak waktu, dan mereka tidak bisa menyia-nyiakannya. Xuan Kongzi dan dua orang lainnya bertukar pandang setelah melihat punggung kelompok Xiao Yan keluar melalui pintu. Mereka juga menghela nafas pelan. Semoga perjalanan mereka lancar. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyaksikan seseorang merebut seseorang dari tangan aula jiwa. Aku ingin tahu apakah mereka akan berhasil kali ini? Bab 1216 semua siap. Xiao Yan duduk bersila di tempat tidur di kamarnya. Jarinya menggosok cincin penyimpanan berwarna merah darah di tangannya. Itu adalah cincin yang dia ambil dengan paksa dari tangan Yi Chen. Orang ini memiliki posisi tinggi di sekte langit yang mendalam. Sepertinya keadaan di atas cincin tidak akan terlalu buruk. Ini menarik. Xiao Yan tertawa pelan. Sebuah pemikiran terlintas di benaknya dan jejak kekuatan batin menyebar dari antara kedua alisnya. Setelah itu, ia menyerang cincin penyimpanan berwarna merah darah. Namun, kekuatan batin baru saja melakukan kontak dengan cincin itu ketika ia ditolak oleh suatu kekuatan. Jejak spiritual telah ditempatkan di sana, ya. Xiao Yan mengangkat alisnya saat kekuatan spiritualnya ditolak. Kekuatan Yi Chen cukup besar. Namun, jika mereka membandingkan kekuatannya dalam hal kekuatan spiritual, kemungkinan 10 Yi Chen pun tidak akan mampu melampaui Xiao Yan. Jejak spiritual semacam ini tampaknya tidak memiliki sifat pertahanan apapun dari sudut pandang Xiao Yan. Jari Xiao Yan dengan lembut mengusap cincin penyimpanan berwarna merah darah. Kekuatan yang sangat besar dan kuat melonjak seperti air banjir. Seseorang dapat mendengar suara sedikit retakan saat jejak spiritual di dalam cincin penyimpanan dihapus secara paksa oleh Xiao Yan. Setelah dengan mudah menghilangkan jejak spiritual pada cincin penyimpanan, kekuatan spiritual Xiao Yan akhirnya memasukinya tanpa hambatan apapun. Dia mencari sebentar dan gulungan berwarna merah darah muncul di tangannya dengan cepat. Keterampilan jahat darah. Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke gulungan itu. Setelah itu, mereka berhenti pada 3 kata berwarna merah darah di atas. Gelombang aroma darah yang pekat segera mengalir keluar darinya. Xiao Yan dengan hati-hati membuka gulungan itu. Dia sekilas melihat pengenalan metode Qi ini di dalam gulungan, dan alisnya tanpa sadar berkerut. Sesaat kemudian, dia dengan lembut berkata, "Memang berdarah." Metode Qi semacam ini jauh dari kata jahat dan juga terlalu kejam. Menelan darah dan daging orang lain untuk menyerap dou Qi pihak lain. Taktik semacam ini sungguh kejam. Apa yang disebut keterampilan jahat darah ini dapat dianggap sebagai metode Qi tingkat atas bahkan dalam sekte langit yang mendalam. Ini adalah sesuatu yang dapat diamati dari bagaimana Yi Chen berhasil mengandalkannya untuk mencapai puncak kelas Dou Song ketika dia baru berusia sekitar 30 tahun. Meskipun ada alasan lain seperti bakatnya yang luar biasa, sebagian besar disebabkan oleh pemrosesan yang tidak biasa dari skill jahat darah ini. Namun, taktik yang mengandalkan penyerapan kekuatan orang lain untuk menjadi lebih kuat tidak dianggap baik. Jika seseorang menyerap terlalu banyak dou Qi, akan sulit bagi dou Qi miliknya untuk menjadi murni. Setelah mencapai level tertentu, seseorang akan mengalami kesulitan untuk maju bahkan 1 inci pun. Kecuali jika seseorang merampas kekuatan dan pelatihannya, dia bahkan secara bertahap akan menerima serangan balik dari dou Qi yang tidak murni. Setelah menelusuri apa yang disebut keterampilan jahat darah, Xiao Yan juga berhasil menemukan beberapa kekurangan metode Qi ini. Ini akan memungkinkan seseorang untuk tumbuh kuat dengan cepat, tetapi gejala sisa yang ditimbulkannya terlalu besar. Selain itu, prosesnya juga sangat kejam dan berdarah. Kecuali seseorang yang secara alami dingin dan acuh tak acuh, seseorang tidak akan bisa mempraktikkan metode Qi semacam ini. Sekte langit yang mendalam, sungguh sekte yang jahat. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan secara acak menyimpan skill jahat darah ini ke dalam cincin penyimpanannya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, ini hampir tidak bisa dianggap sebagai metode Qi tingkat tinggi kelas D. Jika dia membawanya untuk dilelang di masa depan, dia pasti bisa menukarnya dengan beberapa barang yang sangat berharga. Setelah Xiao Yan mengambil skill jahat darah, dia mencari sebentar, tapi dia tidak menemukan hal lain yang bisa menarik minatnya.
Tepat ketika dia berencana untuk menyerah, kekuatan batinnya tiba-tiba berhenti di bagian tertentu dari cincin penyimpanan. Ada gulungan abu-abu yang tidak mencolok. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan niat membunuh yang samar-samar terpancar dari gulungan itu. Ini. Xiao Yan menyipitkan matanya. Aura pembunuhan semacam ini adalah sesuatu yang dia kenal. Setelah mengingat keakraban ini, dia akhirnya menemukan bahwa itu adalah skill Dou yang kuat yang digunakan Yi Chen menjelang akhir pertandingan mereka. Isinya aura pembunuh yang sepertinya menguasai pikiran orang lain. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Sebuah gulungan abu-abu muncul di dalamnya. Dia menjentikkan jarinya dan membukanya. Sepasang kata biasa, yang dipenuhi dengan niat membunuh, muncul di hadapannya. Surga menawarkan tangan iblis. Xiao Yan dengan lembut menggumamkan kata-kata itu. Kilatan melintas di matanya pada saat bersamaan. Ini memang serangan terakhir yang ditunjukkan Yi Chen sebelumnya. Ketika mereka bertarung sebelumnya, Xiao Yan secara pribadi telah merasakan kekuatan yang disebut tangan setan penawaran surga. Niat membunuh yang tajam itu memang sangat kuat. Untungnya, Yi Chen jelas belum menguasainya sampai puncaknya. Aura pembunuhnya telah berkurang secara signifikan, mungkin karena ki berdarah di tubuhnya terlalu padat. Tangan iblis persembahan surga ini membutuhkan keinginan yang tak tergoyahkan untuk membunuh. Niat membunuh seperti itu lahir dari pikiran seseorang. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditambah dengan mengandalkan ki darah. Benda ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan pamungkas dari sekte langit yang mendalam. Kekuatannya jelas melebihi apa yang ditunjukkan Yi Chen. Orang itu terlalu sombong. Hal ini menyebabkan dia tidak dapat memahami arti sebenarnya dari tangan iblis persembahan surga. Xiao Yan dengan cermat mempelajari gulungan ini sebelum menghembuskan napas dalam-dalam dan berbicara dengan penuh minat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, jika tangan iblis persembahan surga ini dilepaskan sepenuhnya, kemungkinan besar hanya akan terlampaui jika seseorang mempelajari segel kelima dari keterampilan segel dewa. Ini memang unik karena merupakan keterampilan pamungkas di sekte langit yang mendalam. Tangan Xiao Yan dengan lembut mengusap gulungan itu. Senyuman di wajahnya menjadi lebih tebal. Tidak disangka Yi Chen akan memberikan harta karun sebanyak itu kali ini. Jika Xiao Yan bisa mempelajari tangan iblis persembahan surga ini, kekuatan bertarungnya pasti akan meningkat. Dia juga akan memiliki teknik bertarung tambahan saat melawan orang lain di masa depan. Apalagi mereka akan segera memulai operasi penyelamatan Yao Lao. Dengan mengirimkan tangan iblis persembahan surga kepadanya, dapat dikatakan bahwa Yi Chen seperti hujan yang tepat waktu. Harus menunggu Feng Zunze tiba, rombongan Xiao Yan masih punya waktu untuk bersiap. Meski begitu, operasi berbahaya seperti itu akan terlihat terburu-buru tidak peduli berapa lama seseorang harus mempersiapkannya. Oleh karena itu, Xiao Yan sekali lagi memilih mundur setelah mendapatkan informasi dari 3 pemimpin besar. Selama retret ini, Xiao Yan tidak hanya perlu membantu Tianhuo Zunze menyempurnakan pil jamur hijau sebelum Feng Zunze tiba, namun dia juga perlu meluangkan waktu untuk membiasakan diri dan mempraktikkan tangan iblis persembahan surga. Satu keterampilan tambahan berarti jaring pengaman tambahan. Begitu pula dengan keyakinannya akan kesuksesan akan semakin meningkat. Terlepas dari apakah ini kecil atau tidak, akan lebih baik untuk mempersiapkan lebih banyak untuk menyelamatkan Yao Lao. Dokter peri kecil dan yang lainnya tidak berdaya menghadapi kemunduran Xiao Yan yang agak gila. Setelah mengikuti Xiao Yan selama bertahun-tahun, dia menyadari betapa besar upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk menyelamatkan gurunya. Sekarang semuanya sudah beres, dia tentu saja tidak akan berani bersantai sedikit pun. Dipengaruhi oleh Xiao Yan, dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze tidak pergi selama jangka waktu ini. Mereka memahami pentingnya operasi ini bagi Xiao Yan. Oleh karena itu, mereka berusaha sedikit meningkatkan kekuatannya untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Pelatihan gila dari orang-orang ini menyebabkan Xuan Kongzi dan yang lainnya merasa sedikit tidak berdaya. Namun, mereka bisa berempati dengan mereka. Oleh karena itu, mereka mengeluarkan perintah untuk tidak mengganggu kelompok Xiao Yan. Apalagi mereka bahkan telah mengirimkan beberapa pelayan wanita ke sana. Jika Xiao Yan kekurangan apapun selama penyempurnaan pilnya, Menara Pil akan segera mengirimkannya kepadanya. Setengah tahun berlalu dengan tenang sementara Xiao Yan pergi retret di mana dia lupa makan atau tidur.
Selama setengah bulan ini, Menara Pil dihadapkan pada keributan. Keributan ini disebabkan oleh badai petir yang tiba-tiba muncul di langit di atas Menara Pil. Selain itu, ada dua warna samar di awan petir. Petir itu secara mengejutkan adalah pil petir dua warna. Dari kelihatannya, jelas bahwa beberapa master alkemis di dalam Menara Pil telah menyempurnakan pil obat tingkat 8. Ketika mereka merasa terkejut dengan sisa pil petir di langit, cahaya keemasan tiba-tiba terpancar dari Menara Pil. Setelah itu, cahayanya membumbung tinggi ke langit dan menerima serangan dahsyat dari pil petir dua warna di depan banyak orang yang tidak bisa berkata-kata. Selanjutnya, cahaya itu mendarat tanpa cedera dan menghilang dalam sekejap. Orang-orang dari Menara Pil akrab dengan pemandangan ini. Ketika sosok emas itu muncul, mereka semua mengerti bahwa dia sedang menyempurnakan pil obat tingkat 8, juara dari pertemuan pil ini, Xiao Yan. Kekaguman memenuhi sejumlah alkemis ketika mereka mengetahui siapa yang memurnikan pil ini. Pil obat tingkat 8 terlalu jauh untuk dijangkau. Namun, sepertinya pil tersebut sudah tersedia di tangan Xiao Yan, yang tampak lebih muda dari mereka. Perbandingan seperti ini membuat mereka merasa malu. Seseorang tidak boleh membandingkan dua orang yang berbeda. 2 hari setelah pil petir berakhir, Xiao Yan akhirnya meninggalkan retret setengah bulannya. Namun, penampilannya yang acak-acakan terlihat cukup menyedihkan. Meski Xiao Yan tampak sengsara, hal itu tidak menghalangi kegembiraan di wajahnya. Setelah gagal 3 kali, akhirnya ia berhasil menyempurnakan pil jamur hijau. Tian Wozunze, yang menjaga kamar Xiao Yan di luar, mengungkapkan ekspresi kaget saat melihat penampilan Xiao Yan yang menyedihkan. Namun, ketika Xiao Yan memberinya pil obat bulat berwarna hijau tua dengan aura spiritual yang kuat, dia langsung menjadi bersemangat. Tanpa berkata apapun yang tidak perlu, dia meminum pil obat dan memasuki ruangan lain. Melihat betapa cepatnya dia pergi, Xiao Yan tanpa sadar tertawa. Selama retret ini, dia tidak hanya berhasil menyempurnakan pil jamur hijau, dia juga memperoleh pemahaman dasar tentang tangan iblis persembahan surga. Secara keseluruhan, dia telah memperoleh banyak. Xiao Yan akhirnya beristirahat setelah meninggalkan retretnya dan mempersiapkan semua yang dia butuhkan. Dia dengan tenang memulihkan diri selama 2 hari sebelum kondisinya kembali ke puncaknya. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan adalah menunggu Feng Zunze tiba. Setelah itu, mereka akan pergi dan menyelamatkan Yao Lao. Penantian Xiao Yan tidak berlangsung lama. Pada hari kelima setelah dia meninggalkan retretnya, Xiao Yan sedang berlatih tangan iblis persembahan surga, namun dia tiba-tiba berdiri dari kursinya. Dia merasakan aura familiar dan kuat muncul di area persepsinya saat ini. Feng Zunze telah tiba. Bab 1217 Misi Penyelamatan. Tingkat atas Menara Pil terdiri dari aula yang sangat luas dan megah. Biasanya, para pemimpin besar Menara Pil hanya akan menerima tamu di sini ketika mereka menjadi VIP. Pada saat ini, ada beberapa sosok yang duduk secara acak di dalam aula besar ini yang telah lama kosong. Seorang pelayan wanita dengan hormat menuangkan teh. Hehehehehe, Feng Zunze, sudah bertahun-tahun sejak kita terakhir bertemu. Anda masih memiliki cara yang gratis dan mudah itu. Xuan Kongzi di kursi pemimpin memandang lelaki tua berpakaian hijau itu dengan senyuman di wajahnya dan tertawa. Orang tua berpakaian hijau itu secara alami adalah Feng Zunze, yang melakukan perjalanan tanpa henti dari pavilion bintang jatuh setelah menerima pesan Xiao Yan. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah mendengar kata-kata Xuan Kongzi. Bagaimana saya bisa senyaman Anda, pemimpin yang hebat? Pavilion bintang jatuhku hanyalah karakter kecil jika dibandingkan dengan Menara Pil. Ada seorang pria agak kuno duduk di samping Feng Zunze. Tubuhnya kaku. Bentuknya lurus seperti tombak, memberikan perasaan tajam pada seseorang. Seolah-olah yang duduk bukanlah manusia, melainkan pedang yang mengandung aura tajam. Hehehehe, aku yang dulu tidak meninggalkan wilayah Pil untuk waktu yang lama. Bolehkah saya tahu siapa teman ini? Mata Xuan Kongzi menatap pria kuno itu sambil bertanya sambil tersenyum. Saya sudah lama lupa nama-lama saya. Terlebih lagi, aku telah membuat nama untuk diriku sendiri, Ti Jian, pedang logam. Pria kuno ini sopan kepada Xuan Kongzi. Dia menangkupkan kedua tangannya, dan wajahnya menunjukkan senyuman yang agak jelek. Ti Jian? Mungkinkah Tianjian Zunzi yang mencuci gerbang pedang giok dengan darah 5 tahun lalu?
Kejutan segera melintas di wajah Xuan Kongzi saat dia bertanya. Wajah lelaki tua Ti Jian bergerak sedikit sebelum mengangguk. Jelas, dia tidak ingin berlama-lama membahas topik ini. Karakter orang tua ini memang seperti ini. Permusuhan antara dia dan sekte pedang giok terlalu dalam. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Feng Zunze tertawa dan tiba-tiba menyapukan pandangannya ke aula besar. Dia bertanya. Di mana Xiao Yan? Anak kecil itu memanggilku ke sini. Jangan bilang padaku bahwa dia bahkan tidak akan menunjukkan dirinya. Hehehehe, apa yang dikatakan Feng tua? Bagaimana generasi muda ini bisa menipu orang yang lebih tua seperti Anda? Tawa lembut terdengar dari luar aula besar ketika suara Feng Zunze baru saja terdengar. Segera, beberapa sosok mendorong pintu hingga terbuka dan perlahan masuk. Mata Xiao yang terfokus pada Feng Zunze di dalam saat dia memasuki aula besar. Dia segera menghela nafas lega. Feng Zunze mutlak diperlukan untuk operasi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan merasa tenang setelah melihat langsung Feng Zunze di aula. Do Uzong bintang 9. Feng Zunze mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Cangkir teh di tangannya sedikit bergetar saat dia berseru kaget. Dia ingat dengan jelas bahwa Xiao Yan baru saja menerobos ke kelas Do Uzong ketika mereka berpisah. Bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa melonjak ke bintang ke-9 dalam waktu kurang dari setahun? Wajah Ti Jian Zunze yang tampak tegas di sisi Feng Zunze bergerak sedikit. Beberapa kejutan muncul di matanya yang tenang. Feng Zunze telah memberitahunya secara detail tentang hal-hal yang berhubungan dengan Xiao Yan. Dari cara Feng Zunze berbicara, terlihat jelas bahwa dia sangat senang dengan murid Yao Chen. Awalnya, Ti Jian Zunze tidak terlalu yakin dengan murid Yao Chen. Namun, sekarang dia telah melihat Xiao Yan secara langsung, dia akhirnya merasakan keanehan yang tersembunyi di balik wajah muda ini. Hehe, aku hanya beruntung. Xiao Yan tertawa saat dia berjalan ke aula besar. Dokter peri kecil, Tian Huo Zunze, dan Xian yang tampak malas mengikuti di belakangnya. Gadis ini sangat tidak puas karena Xiao Yan membawanya menemui orang-orang tua ini. Bukankah lebih baik membiarkannya tidur lebih lama? Feng Zunze tersenyum. Matanya beralih sebelum menatap dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze tanpa bergerak. Tian Jian Zunze di sampingnya juga memperlihatkan ekspresi muram di wajah kunonya. Matanya menatap tajam ke arah keduanya. Sebagai seorang elit Do Uzun, dia bisa merasakan bahwa pria dan wanita tua ini tampaknya memiliki kekuatan yang sedikit lebih kuat darinya. Siapa dua orang ini? Feng Zunze mengedipkan matanya. Dari cara dia melihatnya, kedua orang ini sepertinya memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiao Yan. Terlebih lagi, hal yang membuatnya lebih memperhatikan adalah kekuatan dari dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze. Dari akal sehatnya, kedua orang ini telah mencapai level Do Uzun bintang 3. Mereka semua adalah teman saya dan juga akan membantu selama operasi ini. Ini adalah dokter peri kecil dan ini Tian Huo Zunze. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Bahkan dengan ketenangan Feng Zunze, hatinya tanpa sadar sedikit bergetar ketika dia mendengar perkenalan Xiao Yan. Dia tidak bertemu Xiao Yan selama lebih dari setahun, namun kekuatannya tidak hanya melonjak hingga bintang ke-9 tetapi dua teman kuat dengan kekuatan Do Uzun bintang 3 telah muncul di sampingnya. Pertumbuhan pesat ini sungguh membuat orang terdiam. Dia memang layak menjadi murid yang menarik perhatian orang tua itu. Seseorang benar-benar tidak bisa menilai dia menggunakan akal sehat. Feng Zunze tertawa getir di dalam hatinya. Lebih dari setahun yang lalu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja memasuki dataran tengah. Namun, sekarang dia sudah berhasil membuat namanya terkenal di dataran tengah. Berita tentang kompetisi yang menggemparkan selama pertemuan PIL telah menyebar ke seluruh wilayah dataran tengah. Berdasarkan tebakan Feng Zunze, kemungkinan besar ekspresi pavilion petir angin akan cukup menarik setelah mendengar beritanya. Seorang master alkemis tingkat 8 bukanlah seseorang yang tersinggung. Ini Ti Jian Zunze. Dia juga seorang penolong yang saya temukan. Beberapa teman di masa lalu mengundurkan diri setelah mendengar bahwa kami berencana menentang Aula Jiwa. Saya juga tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Orang-orang ini mempunyai faksi sendiri di belakang mereka. Mereka takut akan membuat marah Aula Jiwa dan mereka akan membalas dengan mencuci faksi mereka dengan darah. Feng Zunze menghela nafas.
Setelah itu, dia menunjuk ke arah Ti Jianzunze di sampingnya dan berkata, Ti Jianzunze ini sendirian dan tidak memiliki hubungan apapun. Saat itu, dia juga berhutang budi pada Yao Chen. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membalas dendam pertumpahan darahnya. Dia mengambil inisiatif untuk mengikutiku ketika dia mendengar bahwa aku akan menyelamatkan Yao Chen. Xiao Yan diam-diam mengangguk saat mendengar ini. Tampaknya Feng Zunze cukup aktif selama periode ini. Namun, aula jiwa terlalu kuat. Bahkan pakar kelas Do Uzun tidak akan berani menyinggung perasaan mereka. Meskipun demikian, hati Xiao Yan merasa kagum pada Ti Jianzunze ini karena dia mampu melangkah maju dan mengulurkan tangan. Membuat situasi yang sempurna menjadi lebih sempurna mungkin tidak menguntungkan, namun memberikan bantuan saat dibutuhkan benar-benar dianggap sebagai harta karun. Xiao Yan akan mewakili guru sambil berterima kasih kepada Ti Jianzunze atas kebenarannya. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia menghadap Ti Jianzunze, menangkupkan kedua tangannya, dan mengucapkan terima kasih. Alasan aku berhasil membalas dendam adalah karena bantuan Yao Chen. Sekarang setelah saya membalas dendam, tidak ada lagi yang perlu saya khawatirkan. Selama lelaki tua itu bisa melarikan diri dan mengizinkanku membalas budi besar ini, menerobos masuk ke aula jiwa bukanlah apa-apa. Aku juga ingin bertemu orang-orang yang bukan hantu atau manusia. Suara Ti Jianzunze sedikit serak saat dia berbicara. Xiao Yan terdiam saat mendengar nada bicara orang ini, yang tampak seolah-olah dia telah membuang segalanya. Tipe orang yang bisa mengesampingkan diri secara acak adalah yang paling menakutkan. Untungnya, orang ini berdiri di sisinya selama operasi ini. Xuan Kongzi sudah memberitahu kami tentang berita terkait Yao Chen. Saya telah menemukan pembantu selama periode waktu ini dan tidak menyadari bahwa aula jiwa telah menggeser pemenjaraan Yao Chen. Jika tidak, kami mungkin akan memberitahu mereka jika kami masuk ke kota Ming. Feng Zunze mengelus jenggotnya dan berkomentar dengan lembut. Namun, saya tidak menyangka mereka akan memindahkannya ke pegunungan jiwa kematian. Medan di sana rumit karena kabut dingin yang begitu tebal. Jika mereka melakukan kesalahan dan membiarkan seseorang melarikan diri ke pegunungan dalam yang tertutup kabut dingin, kemungkinan besar aula jiwa pun akan kesulitan menemukan mereka. Sepertinya mereka khawatir Yao Chen akan diselamatkan oleh seseorang. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia berkata, kita tidak punya cukup waktu. Selain itu, kami tidak tahu apakah aula jiwa akan menerima berita tersebut dan diam-diam memindahkan guru. Jika itu terjadi, maka segala usaha kita akan sia-sia. Kita memang harus cepat menyelesaikan masalah seperti itu. Jika tidak, segalanya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Feng Zundia mengangguk setuju. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan bertanya. Kapan kamu berencana untuk pergi? Kami berangkat besok. Xiao Yan menjawab dengan suara yang dalam. Saat ini, seluruh pembantu telah dikumpulkan. Menambahkan Feng Zunze dan Ti Jianzunze, kelompok mereka sudah memiliki 5 Do Uzun. Menambahkan kekuatan tempur eksplosif Xiao Yan, mereka akan mampu melawan 6 Do Uzun. Formasi ini sudah cukup kuat di dataran tengah. Selama tidak ada perubahan tak terduga yang terjadi, Xiao Yan merasakan keyakinan 70% bahwa dia akan mampu menyelamatkan Yao Lao dari tangan aula jiwa. Feng Zunze sedikit terkejut saat mendengar waktu keberangkatan Xiao Yan. Setelah itu, dia perlahan mengangguk. Ia pun menyadari, hal semacam ini tidak boleh ditunda terlalu lama. Meskipun berangkat besok mungkin tampak sedikit terburu-buru, kecepatan adalah hal yang penting dalam pertempuran. Mereka bisa membuat aula jiwa lengah, menangkap orang itu, dan segera pergi. Pada saat para ahli dari aula jiwa bergegas, mereka hanya bisa menatap situasinya. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan dan berangkat besok. Jelas sekali, mereka terguncang oleh kekuatan aula jiwa ini. Xuan Kongzi juga terkejut saat dia melihat ke arah Xiao Yan dan Feng Zunze, yang dengan cepat memutuskan kapan mereka akan bertindak. Dia mengangguk tak berdaya ketika dia berdiri dan berkata, karena kalian semua telah memutuskan, aku yang dulu berharap kalian semua sukses dalam operasinya. Kami akan menerima kata-kata baik dari Xuan Tua. Xiao Yan tertawa. Kilatan tajam tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Dia telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun untuk hari ini. Sekarang, tiba waktunya dia bertindak. Guru, tunggu muridnya.
Kali ini, aku pasti akan menyelamatkanmu dari tangan Aula Jiwa. Ketika sinar matahari pertama menembus kegelapan dan mendarat di tanah keesokan harinya, beberapa sosok diam-diam bergegas keluar dari menara pil tanpa menarik perhatian siapapun. Mereka menghilang ke langit dalam beberapa kilatan. Angin terdengar di puncak gunung di luar kota pil suci. Beberapa sosok muncul dari ruang kosong sebelum mendarat di puncak gunung. Ayo pergi. Xiao Yan menghitungnya. Ekspresinya langsung ditutupi dengan keseriusan yang tegas. Dengan teriakan pelan, tubuhnya adalah orang pertama yang berubah menjadi garis hitam buram yang melesat ke langit jauh seperti kilat. Setelah itu, Feng Zunze, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti. Misi penyelamatan akhirnya dimulai saat ini. Bersambung ke episode 230. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.